Hello, shalom semua keluarga besar YPPII di Batu Malang. Saya Kapten Rico Setamavela dari Jakarta. Dikasih kesempatan untuk menyaksikan kebaikan dan kemurahan Tuhan. Sekali lagi, apa yang akan nanti disaksikan sebagian kecil ini semua bukan karena tentang saya, tetapi tentang Yesus Tuhan yang hidup. Hari ini saya akan menyapa keluarga besar daripada Bapak Petrus Octavianus. Keluarga kami sangat diberkati dan bahkan keluarga daripada papa mama saya dipulihkan, dibawa kepada pertobatan oleh beliau Bapak Petrus Octavianus. Kemudian saat ini saya ingin menyapa untuk keluarga besar. Kami sangat dekat dengan adanya COVID ini, kami dipertemukan kembali. Jadi udah sekian lama kami nggak ketemu, dan pada dasarnya saya juga belum pernah ke Malang, Batu Malang sih. Yang sudah pernah itu kakak saya, Kapten Zivki Priatelna, mungkin pernah dengar atau mungkin pernah berbicara di situ. Hari ini saya mau menyapa dari putra-putrinya Pendeta Petrus Octavianus yang kami juga pernah kenal, mungkin juga ada yang belum, tetapi akan saya sapa. Yang pertama Ibu Mary Octavianus, yang kedua Bapak Jeremy Octavianus, yang ketiga Pastor Roland Octavianus, yang keempat Bapak Jacob Octavianus, yang kelima Ibu Grace Rosalind Hutapea Octavianus, kemudian Dr. Benny Octavianus, dan 7 Petri Octavianus, yang ke-8 Ibu Monica Octavianus yang di New York. Saya mengucapkan juga rasa kangen, rasa rindu kepada Ibu Henrienne Octavianus yang dikenal sebagai Ibu Octav. Salam dari mama saya, kemarin saya sampaikan, mama saya sampai nangis pengen ketemu sekali. Baik, ini dari kami regard dan salam sayang kita keluarga Sujarwo dari Jatiwaringin, menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya terhadap keluarga besar ini. Kita sudah menjadi saudara, seperti saudara, dan banyak perkara yang kita pernah ceritakan dan lakukan bersama. Kemarin saya sempat sakit COVID-19. Saya juga berterima kasih sama Dr. Benny, sama Bapak Jacob Octavianus. Saya dikonsultasikan kepada beliau, Dr. Benny, kemudian saya diberi obat. Kemudian puji Tuhan, pemulihan, boleh obat itu dipakai oleh Tuhan, luar biasa. Terima kasih sekali lagi keluarga besar, termasuk keluarga besar YPPII Malang Batu. Saat saya sakit COVID, apa yang terjadi itu sangat luar biasa. Saya merasakan sakit yang luar biasa. Saya mengalami batuk, demam, kemudian saya juga merasakan adanya lidah tidak bisa ngerasa atau rasanya cuman asin. Kemudian saya mengalami di rumah sakit itu ambeien akibat menahan batuk. Ambeiennya nggak ambeien biasa. Kalau Bapak lihat jempol saya, ambeien itu keluar sebesar ini dan sangat menyakitkan. Kemudian saya di rumah sakit itu saya mulai masuk tanggal 27 Maret. Kemudian saya keluar tanggal 3 Maret. Kemudian saat itu mungkin Bapak Ibu pernah lihat kesaksian saya dalam video yang pernah saya buat. Hari itu mulai tanggal 16 saya mulai batuk dan panas, dan itu cukup tinggi. Dan itu sangat menyakitkan, seluruh badan saya sakit dari telapak sampai kepala. Kemudian demam bisa sehari 4-6 kali. Dan itu diturunin pakai paracetamol, sebentar naik lagi. Kemudian batuknya semakin hari semakin severe, dan itu dikasih antibiotik pun nggak sembuh. Jadi tanggal 17 saya ke rumah sakit RSPAD, dikasih obat di ronsen, cek darah. Ronsennya tertulis bronkopneumonia. Kemudian darahnya masih bagus, tetapi saya dikasih antibiotik tapi tidak
sembuh juga. Hari ketiga saya kembali, saya dikasih antibiotik untuk 5 hari, tetapi juga nggak kunjung selesai. Akhirnya saya ke rumah sakit Medistra. Di Medistra cuman konsultasi 5-10 menit, saya sudah dinyatakan sepertinya Bapak ini terjangkit COVID-19. Saya cuma diperiksa lihat dari temperatur panas sama batuk dan lihat keadaan saya. Tidak dites darah, tidak dites ronsen juga. Akhirnya saya pergi ke RSPAD lagi, ke UGD, saya minta dirawat, tetapi mereka udah bilang nggak bisa, sepertinya Anda harus pergi ke Wisma Atlet. Akhirnya saya pergi ke Wisma Atlet, saya ke sana dilihat kriteria untuk menjadi mungkin ADP, PDP ya. Saya sepertinya suspected itu. Akhirnya saya masuk ke ruang isolasi, penerimaan, kemudian dinaikkan ruang isolasi. Tetapi 2 hari saya di sana, saya nggak tahan, panas dan batuk luar biasa. Mungkin karena baru dibuka, akhirnya saya sempat pergi dari Wisma Atlet, atau istilahnya kabur lah. Saya pergi dari Wisma Atlet. Hari itu saya ke Abdi Waluyo untuk periksa darah lebih lebih detail. Di situ saya diperiksa, di situ ada indikasi bahwa saya infeksi. Dokternya sih bilang itu ada namanya CRP. CRP itu C-reactive protein. Di situ limitasinya sih di bawah 11, saya 120, dan di situ langsung saya dinyatakan ini sudah disuspek pasti COVID-19. Kemudian akhirnya saya dari situ, saya mau opname di situ tidak diterima karena mereka tidak punya perlengkapan. Akhirnya saya dikirim disuruh ke rumah sakit rujukan di Persahabatan. Saya dijemput ambulan 2 hari kemudian, saya keadaannya terkapar, dijemput, kemudian akhirnya saya masuk UGD. Di UGD, disitulah perjalanan saya bersama Tuhan luar biasa. Di UGD saya badannya sakit, jiwa saya terpukul ya. Di kanan kiri banyak di kanan kiri itu banyak pasien juga yang sakitnya parah. Di situ saya bilang sama Tuhan, Tuhan, kalau memang benar saya sakit COVID, saya berserah penuh kepada Tuhan. Aku serahkan jiwa, raga, rohku ke dalam tangan Tuhan. Apapun yang terjadi Tuhan, aku mau mempersiapkan diri. Apapun itu hasilnya, Tuhan, saya tetap ingin menyampaikan kebenaran firman Tuhan kepada siapapun di ruangan ini. Kemudian pada saat makin merosot, saya sebetulnya keadaannya sudah payah sekali. Wah, panas datang, udah berkeringat, udah gak jelas. Di situ saya putar lagu pujian, saya baca firman keras-keras, saya mulai doakan orang-orang di sekitar saya. Terus kemudian saya dikirimin lagu sama sahabat saya, lagu yang saya suka. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Itu lagu sangat menguatkan, dikirimin oleh teman saya juga, dimainin pakai saksofon, kemudian saya putar di ruang UGD. So semua orang dengar, saya mulai doain satu-satu, saya bilang, Tuhan, tubuhku juga lagi sakit. Saya cuma minta satu, roh aku beri ruang untuk berkuasa terhadap hidupku, terhadap jiwaku, terhadap tubuhku. Tuhan take over my spirit, supaya aku bisa tetap menyampaikan kebenaran. Di situ saya 2 hari saya lakukan itu, kemudian malam saya dipindah ke ruang isolasi pertama. Di ruang isolasi pertama saya sendiri. Dan di situ saya merasa down lagi karena saya udah sendiri, nggak ada yang bisa tolong, nggak ada yang bisa nemenin, dan akhirnya saya bergumul sendiri. Kemudian luar biasa sakitnya, tetapi saya kembali lagi datang sama Tuhan. Tuhan, aku belajar dari Sadrak, Mesak, Abednego dan Ayub. Di situ mereka punya doa-doa yang ajaib. Saya bilang, Tuhan, sekalipun Tuhan berpaling daripadaku dan tidak menolongku, aku akan tetap setia, aku akan tetap mencintai Tuhan, aku akan tetap melakukan kehendak Bapa. 2 doa
Yang kedua adalah doanya Ayub, Ayub 2 ayat 10. Apakah aku hanya mau menerima yang baik saja dari Tuhan, tetapi tidak mau menerima yang tidak baik? Itu ayat sangat luar biasa. Saya naikkan doa kepada Tuhan, udah gak sempet minta doa kesembuhan. Karena apa? Hari demi hari kan keadaannya makin menyakitkan dan makin parah bagi saya. Saya masih dikasih nafasnya, udah puji Tuhan banget. Jadi saya nggak fokus kepada kesembuhan. Saya minta Tuhan satu hal, kalau boleh saya melewati ini dengan kekuatan yang datang daripada Tuhan. Apapun itu hasilnya, aku mau Tuhan tetap memegang tanganku dan aku tahu bahwa Tuhan, aku ada aman di tangan Tuhan gitu loh. Mau sembuh, mau dipanggil sama Tuhan, aku tetap ada di tangan Tuhan. Tetapi beri kesempatan nafas terakhirku menceritakan tentang Yesus kepada semua orang. Wah, di situ kalau mungkin lihat kesaksian saya bilang my spirit was on fire. So big, the fire so huge. Sehingga saya hari itu mulai bangkit, roh itu mulai membangkitkan jiwa saya yang terpuruk, daging saya yang terpuruk. Walaupun sebetulnya saya khawatir, saya takut di ruangan itu. Tapi Roh Kudus overcome everything. Kemudian saya bacain firman dengan suara terbuka, saya nyanyi pujian, kemudian ada perawat datang, saya mulai doain, ada dokter datang, saya mulai doain, ada cleaner datang. Saya 1-2 hari ada di ruangan isolasi pertama, akhirnya dipindah ke ruang isolasi berikutnya. Di ruangan itu saya digabung dengan pasien lain yang memiliki problem yang sama, COVID juga. Di situ tadinya saya menolak, tetapi memang sudah rencananya Tuhan. Akhirnya saya dimasukkan ke situ, bahasanya saya bilang, saya dijebloskan ke ruangan yang ada pasien lain. Akhirnya di situ rencana Tuhan mulai berjalan lebih jelas lagi. Di situ saya terkapar, saya pakai oksigen, pakai segalanya. Kemudian di situ saya kenalan sama pasien. Akhirnya saya minta izin sama pasiennya, bolehkah saya berdoa untuk Anda? Akhirnya dia mengizinkan. Wah, mulai hari itu my spirit membangunkan jiwa dan tubuh saya, bilang kamu bangun, kamu bangun. Kesempatan untuk berdoa. Saya berdoa dalam nama Yesus, kamu harus terima keselamatan, karena dari keselamatan lahirlah kesembuhan. Hanya ada di dalam Yesus yang membuat mujizat, di Tuhan yang hidup. Wah, mulai itu dia amini, dia bilang amin, alhamdulillah, thank you. Mulai dari situ kami berteman, akhirnya saya mulai share firman Tuhan, sambil saya putar lagu rohani, dia merasa diberkati. Amazingly, dalam waktu 4 hari, dia sudah boleh pulang. Padahal masuknya bareng dia pagi, saya malam. Kemudian sebelum itu ada sesuatu kejadian yang unik. Pada saat di ruang pertama saya di swab, di isolasi pertama saya di swab, kemudian saya dipindah ke isolasi ruang kedua yang ada pasien. Di situ keadaan saya lagi tidak demam, saya bisa duduk, saya baca firman dengan suara lantang supaya dia bisa dengar apa yang saya ucapkan. Setelah baca berpasal-pasal, saya tutup, saya berbaring. Seketika juga itu muntah. Rasa muntah keluar sampai di tenggorokan. Sampai saya berteriak sama pasien sebelah. Dok, dia dokter juga. Saya teriak, dok, tolong saya mau muntah. Dia datang dengan infus. Dimuntahin aja, cap dimuntahin aja. Akhirnya saya bangun, saya dipegangin dari belakang. Muntah luar biasa. Mulai dari saat itu seperti yang saya saksikan, saya sedikit mengalami perubahan. Keadaan saya, kalau Bapak Ibu pengen tahu, keadaan saya sedang sakit, ditambah ambeien sebesar tadi, udah nggak bisa ngerasa. Bibir ini tiap 2 hari sekali ngelotok, ganti kulit terus. Waduh, sampai saya kasih vaselin. Waduh, udah nggak, rasanya udah kacau, dari telapak kaki, telapak tangan sampai ke kepala, semua badan sakit semua. Apalagi kalau demamnya datang. Jadi hari itu apa yang terjadi setelah saya muntah, besoknya saya diswab 3 kali. Besoknya lagi. Kemudian dari situ Dokter Aldi atau pasien yang tadi itu pulang. Saya punya makanan sebelumnya, saya kasih sama dia.
Apa yang saya punya saya kasih sama dia. Kenapa? Saya pikir hari demi hari saya bisa dipanggil Tuhan kapan aja. Jadi kalau ada makanan yang tersisa, ya saya lebih baik kasih ke orang gitu kan. Jadi berkat dan mereka bersyukur sekali. Keluar pasien yang baru, keluar pasien yang lama, datang pasien baru. Lebih parah dan itu luar biasa menakutkan buat saya. Kemarin waktu saat itu akhirnya pada saat sudah disettle di tempat tidur, saya bangun, saya lihat, saya teriakin, "Bapak, Bapak, bangun! Bapak, Bapak, boleh nggak saya berdoa?" Dia kayaknya antara sadar dan tidak, dia menjawab, gitu aja. "Saya mau doa buat Bapak." Akhirnya saya doain, in the name of Jesus you will be healed. Keadaan yang parah, situasi yang sangat mengerikan bagi saya. Dia udah pakai alat-alat oksigen gitu. Kemudian mulai keadaannya membaik, settle down. Dia akhirnya bisa istirahat. Sampai esoknya dia bisa bicara. Mujizat terjadi immediately pada orang ini. Luar biasa. Akhirnya saya ajak bicara, saya mulai doain lagi, kemudian saya mulai share firman Tuhan sama dia. Saya ceritain, saya hibur. Dia lagi pingin jeruk, saya kasih jeruk. Apa yang saya punya saya kasih semua sama dia. Saya share firman Tuhan setiap hari. Dia malamnya dikasih ventilator. Terus tapi besoknya keadaannya dia udah melek, udah matanya sedikit berbinar, ada harapan lah. Dia, "Bapak kuat ya, Bapak bisa ya." Iya. Diajak bicara, respons ini semua saya doain. Amazingly dalam keadaan saya terjepit, lagi sakit, lagi parah. Itu kalau demamnya datang, bau kayak obat dari badan saya kayak seperti keluar nguap, vaporing. Dan itu baunya nggak enak banget. Kalau saya selalu bilang mungkin kayak formalin lah baunya di seluruh tubuh saya. Sampai akhirnya saya di ronsen setiap hari, total ronsen yang saya alami 11 kali. Jadi sampai kemarin saya kontrol 11 kali total. Akhirnya tanggal 3 saya dinyatakan parunya mulai membaik dan keadaan saya imunitasnya apa semua menjadi kondisi baik. Akhirnya saya disuruh keluar hari itu sama dokter, boleh pulang tapi isolasi 14 hari. Dan amazingnya itu dokter bilang pada saat saya di briefing di taman itu dia bilang perubahannya sangat signifikan, imunitasnya naik. Padahal kalau dilihat hasil darah saya, mungkin orang bilang ini namanya gagal nafas, saturasi oksigen jelek, pernah 78, pernah 84, jadi jelek lah. Dan puji Tuhan hari itu saya keluar, pada saat saya di briefing dia melihat bahwa ini kayaknya mujizat, dokternya sampai ngomong begitu. Pada saat saya keluar saya ngelewatin ruangan-ruangan kritis, itu luar biasa pemandangan yang Anda tidak ingin lihat. Mungkin bagi dokter udah biasa, bagi kita oh my God. Tetapi saya digerakkan sama Roh Kudus untuk saya berdoa satu-satu untuk mereka diselamatkan. Dari keselamatan pasti ada kesembuhan. Saya doain setiap ruangan itu, lorong kanan kiri itu ruang-ruang kritis. Wow, di situ saya sempat keluar. Akhirnya pintu dibuka, saya keluar ke taman, di situ saya briefing, saya lihat ke belakang, kalau saya di kesaksian saya suka bilang, saya seperti keluar dari kuburan, seperti dari ruang mayat, ngeri banget. Saya selalu bilang, itu rumah sakit menjadi ruang vonis, mau hidup apa mau mati. Keadaannya membuat saya sampai sekarang sedikit trauma masih. Jadi puji Tuhan pulihkan. Saya melihat begini, kemarin pada saat saya kontrol, itu dokternya cuma bilang begini. Dia tahu saya adalah pilot yang di Palu, yang mengalami mujizat, mendengar suara Tuhan. Dia bilang, "Oh ini Captain yang di Palu ya?" Iya. Cap, saya melihat file-filenya. Wah, Captain bisa lewatin ini semua karena mujizat ya. Dia bilang begitu. Kemudian dia orang Muslim, dia bahkan bercerita sama saya, "Wah, Captain sepertinya disayang sama Tuhan, dikasih miracle berkali-kali." Dia bilang begitu. Saya melihat mereka bukan orang seperti kita, mereka dari seberang,
tapi mereka bisa melihat mujizat bahwa Tuhan Yesus itu dahsyat. Akhirnya saya pakai kesempatan konsultasi itu sebagai penginjilan lagi. Saya share firman, saya ceritakan apa. Kami sampai kirim-kiriman lagu rohani sama dia. Dan dia, dokter-dokter juga mengharap bahwa, wow, kami masih mengharap mujizat Tuhan. Luar biasa cara Tuhan bekerja untuk menyampaikan Injil kepada siapapun. Di situ pada saat saya menghadapi keadaan yang mengerikan, saya persiapkan kematian saya dengan baik bersama Tuhan. Di situ pada saat saya tidak memikirkan diri saya sendiri, Tuhan yang memikirkan diriku. Wah, itu sangat luar biasa. Banyak orang berdoa, banyak orang kirim firman, bahkan kalau saya bilang thousand of them. Sekali lagi, semua ini adalah anugerah Tuhan, kemurahan Tuhan yang luar biasa. Bukan tentang saya, tetapi tentang Tuhan yang hidup dan yang dahsyat. Sedemikian kesaksian yang boleh saya sampaikan, kiranya menjadi berkat, kiranya bisa Bapak, Ibu, dan saya tetap semangat menyampaikan berita sukacita tentang Yesus kepada siapapun. Jangan pernah malu. You are designed to light the world, to salt the world. Kemudian you are designed to win people, to save people. Once again, Captain Rico Setamavela dari Jakarta mengucapkan terima kasih buat kesempatan ini. Suatu kehormatan bisa memberikan sedikit kesaksian live. Kemudian Tuhan Yesus memberkati. Hope to see you one day di Batu Malang. God bless you.